Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan identifikasi simplisia bagian-bagian tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wulan Dwi-Erika. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya Rizky Septa Setiawan sebagai narasumber pertama, Erna Wati Aulia Andini, dan Adelia Dwi Puspitasari. Materi penyampaian pertama akan disampaikan oleh narasumber pertama, Rizky Septa Setiawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septa Setiawan sebagai moderator 1 akan menjelaskannya. Tujuan, mahasiswa dapat mengamati dan mengidentifikasi fragmen yang terdapat pada simplisia tumbuhan. Dasar teori. Simplisia adalah bahan ilmiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Salah satu jenis bahan alamiah simplisia yaitu bahan nabati atau tumbuhan. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh sebagai tanaman atau eksoda tanaman. Yang dimaksud dengan eksoda tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Identifikasi simplisia yang akan digunakan secara 1. Organoleptik meliputi pengujian morfologi, yaitu berdasarkan warna, bau, dan rasa dari simplisia tersebut. 2. Makroskopik merupakan pengujian yang dilakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan kaca pembesar terhadap berbagai organ tanaman yang digunakan untuk simplisia. 3. Mikroskopik pada umumnya meliputi pemeriksaan irisan bahan atau serbuk dan pemeriksaan anatomi jaringan itu sendiri. Alat dan bahan. 1. Mikroskop. 2. Objek dan cover glass. 3. Pipet tetes. 4. Simplisia tumbuhan seperti Guazuma ulmifolia, daun jati Belanda. 5. Simplisia dari batang tumbuhan seperti Sapan lignum atau kayu secang, Sinomomi cortex atau kayu manis. 6. Simplisia dari buah tumbuhan berupa potongan dari rimpang temulawak, jahe, cengkeh, dan lada hitam. 7. Simplisia serbuk. Cara kerja. Identifikasi setiap simplisia secara organoleptik, makroskopik, dan mikroskopik. Siapkan mikroskop. Buatlah preparat dengan meletakkan serbuk simplisia yang akan diamati. Letakkan bagian tersebut pada objek gelas dan ditetesi air sedikit menggunakan pipet. Tutup dengan cover glass. Amati di bawah mikroskop. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Erna Wati Aulia Andini. Saya akan meneruskan presentasi dari Rizky, yaitu hasil pengamatan identifikasi simplisia daun jati Belanda atau Guazuma ulmifiolia lamis, yaitu meliputi kingdom atau plante, subkingdom atau Thraciobionta, superdivisi atau Spermatophyta, divisi atau Magnoliophyta, kelas atau Magnoliopsida, subkelas atau Dilenidae, ordo atau Malvares, famili atau Spersuliaceae, genus atau Guazuma, spesies atau Guazuma tomentosacunus. A. Makroskopi, yaitu berdaun tunggal dengan warna hijau, berbentuk bulat telur sampai lensa dengan permukaan kasar, tepi bergerigi, ujung runcing, pangkal berlekuk, bertulangan menyirip, berseling, panjang 4-22,5 cm dan lebar 2-10 cm. Panjang tangkai daun 5-25 mm, mempunyai daun penutup berbentuk lancet dan berbentuk paku yang panjang antara 3-6 mm. Bunga berupa mayang, panjang 2-4 cm, berjumlah banyak, berbentuk akar ramping dan berbau wangi. Panjang gagang bunga sekitar 5 mm, kelopak bunga lebih kurang 3-4 mm. Tajuk terbagi menjadi 2 bagian, berwarna ungu tua, kadang-kadang kuning tua. Buah yang telah masak berwarna hitam.
B. Mikroskopik. Bagian epidermis atas terdiri atas satu lapis sel berambut penutup dan berambut kelenjar. Sel epidermis besar dan di penambang tangensial tampak berbentuk poligonal. Kutikula agak besar, tidak berstomata, berambut tertutup, dan berambut kelenjar. Sel epidermis bawah lebih kecil daripada epidermis atas. Mesofil terdiri dari jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Di parenkim tulang daun terdapat sel lendir atau saluran lendir. Fragmen pengenal pada mikroskopis. Serbuk daun adalah rambut penutup berbentuk bintang, rambut kelenjar, hablur kalsium oksalat berbentuk prisma, fragmen epidermis atas dan epidermis bawah, pembuluh kayu dan penebalan tangga. Rimpang jahe atau zingiberis dari zoma, yaitu meliputi kerajaan atau pelantai atau tumbuhan, subkingdom atau Thrasiophyta atau tumbuhan berpembuluh, superdivisi atau spermatopita atau menghasilkan biji, divisi atau Pteridopita, subdivisi atau Angiospermae, kelas atau Monocotyledoneae, ordo atau Scytamine, famili atau Zingiberaceae, genus atau Zingiber, spesies atau Zingiber officinale roscoe. Makroskopik. Bentuk bulat telur terbalik. Pada setiap cabang terdapat parut melekuk ke dalam. Dalam bentuk potongan, panjang umurnya 3-4 cm. Tebal 1-6,5 mm. Bagian luar berwarna coklat kekuningan. Beralur memanjang. Kadang-kadang terdapat serat bebas. Bekas patahan pendek dan berserat menonjol. Pada irisan melintang terdapat berturut-turut korteks sempit yang tebalnya lebih kurang sepertiga jari-jari dan endodermis. Berkas pengangkut tersebar berwarna kelabu. Sel kelenjar berupa titik lebih kecil berwarna kekuningan. B. Organoleptik berupa rimpang agak pipih. Bagian ujung bercabang pendek, warna putih kekuningan, bau khas, dan rasa pedas. C. Makroskopik. Warna serbuk rimpang jahe adalah warna serbuk kuning muda. Fragmen pengenal adalah sel parenkim, serabut pembuluh kayu, kadang-kadang dinampingi sel zat warna, sel damar minyak berbentuk gumpalan atau tetesan kecil dengan iodium LP memberi warna, banyak sekali butir pati, dan fragmen periderm. Kulit kayu manis, kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Laurales, famili Lauracea, genus Cinnamomum, spesies Cinnamomum verum. Makroskopik. Daun jati Belanda memiliki warna hijau tua pada permukaan daunnya. Bentuk daun bulat telur, bentuk tepi daun bergerigi, bentuk permukaan daun sedikit berbulu, serta susunan tulang daun yang menyirip. B. Mikroskopik. Warna serbuk dari daun jati Belanda adalah hijau kekuningan. Fragmen pengenal antara lain rambut penutup berbentuk bintang, rambut kelenjar, hablur kalsium oksalat berbentuk prisma. Fragmen khas Cinnamomum zeylanaceum adalah serabut sclerenchyme. Kuda ujungnya runcing dan berwarna jingga bias, kadang berkelompok dan kadang tunggal. Anatomi jaringan yang teramati yaitu sel batu, serabut sclerenchyme, dan sel hablur kalsium oksalat. C. Organoleptik. Warna coklat kemerahan, bau khas aromatik, rasa agak manis, dan rasa tidak berasa. Cengkeh, kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatopithina, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium pbr, spesies Syzygium aromaticum. A. Organoleptik. Warna coklat muda, bau khas aromatik, rasa tidak berasa. Makroskopik. Bunga berbentuk silinder dengan ujung tajam dan ujung yang lain terdapat kelopak berwarna coklat tua. Mikroskopik. Anatomi jaringan yang teramati yaitu serabut sclerenchyme, kalsium oksalat, dan sel batu dan sclereida. Penampang melintang bunga di bawah
bakal buah tanpa sel epidermis. Bentuk 4 persegi panjang berdiri dari satu lapis sel dengan kutikula tebal. Lada hitam, nama lainnya Piperis nigrifructus. Nama Piperis nigrifructus, tanaman asal Piper nigrum L. Kerajaan Plantae. Divisi Magnoliophyta. Kelas Magnoliophyta. Ordo Piperales. Famili Piperaceae. Genus Piper. Spesies P. nigrum. A. Organoleptik, warna serbuk hitam, bau serbuk khas lada hitam, rasa serbuk pedas. B. Makroskopik, buah berbentuk hampir bulat, warna coklat kelabu sampai hitam kecoklatan. Permukaan berkeriput kasar, dalam berupa jala. Pada ujung buah terdapat sisa dari kepala putih yang tidak bertangkai. Pada irisan membujur tampak. Epikar yang tipis, sempit, dan berwarna gelap menyelubungi inti biji yang putih dari biji tunggal. Perikap melekat erat pada biji. Hampir seluruh inti biji terdiri dari perispem berongga. Warna serbuk Piperis nigrifructus buah lada hitam adalah hitam. Rasa serbuknya pedas. Fragmen pengenal adalah kelompok butir pati yang berupa massa polihedral, fragmen epikard, fragmen hipodermis dengan parenkim, dan kelompok sel batu berwarna abu-abu. Fragmen endokarp dengan sel piala kerap kali masih berkelatan dengan spermoderm. Fragmen epikarp berikut hipodermis, fragmen parenkim dengan sel-sel sekreksi. Fragmen pengenal adalah serabut, sklerenkim, mesokarp, fragmen endokarp berikut parenkim, mesokarp, fragmen epikarp dari bagian ujung buah. Sapan lignum. Klasifikasi tanaman. Divisi Magnoliophyta. Subdivisi Agiospermae. Kelas Magnoliosipsida. Bangsa Rosales. Suku Caesalpiniaceae. Marga Caesalpinia. Jenis Caesalpinia sapan L. Organolepis. Warna coklat muda, bau khas, rasa agak ambar. Makroskopik, batangnya berwarna coklat-coklat, oranye berserat. Mikroskopi, anatomi jaringan yang teramati yaitu serabut xilem, serabut pembuluh kayu. Lanjutannya, sapan lignum yang khas dari Simplicia Caesalpinia sapan adalah fragmen serabut dengan garis-garis xilem melintang. Fragmen ini berwarna coklat kekuningan. Ukuran dari serabut xilem tersebut bervariasi, tetapi biasanya terdiri dari beberapa baris serabut. Kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa uji mikroskopik dilakukan dengan mikroskop yang derajat pembesarnya disesuaikan dengan keperluan. Pemeriksaan anatomi serbuk dari suatu Simplicia memiliki karakteristik tersendiri dan merupakan pemeriksaan spesifik suatu Simplicia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.